Saat kita membuat variabel, misalnya variabel A, kita isi dengan nilai 10. Nah, nilai 10 ini adalah nilai data dengan tipe data integer. Integer adalah tipe data numerik yang menunjukkan angka atau bilangan bulat. Bilangan bulat seperti yang kita sudah pelajari mungkin di matematika adalah nilai yang berkisar antara negatif, positif, dan 0 gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di pemrograman disebut dengan integer. Nah, misalkan kita membuat variabel A dan variabel B. Variabel B kita isi dengan nilai 5 misalnya. Nah, 10 dan 5 ini adalah data dengan tipe integer. Bila kita membuat variabel C yang isinya adalah variabel A ditambah variabel B, maka hasil dari variabel C 15 ya. Kenapa 15? Karena variabel A 10 dan variabel B 5, maka hasilnya adalah A ditambah B sama dengan 10 tambah 5, 15 ya. C akan bernilai 15 dan 15 juga tipe datanya integer. Nah, bagaimana jadinya bila kita memiliki variabel A 10 dan variabel B misalnya 3. Kemudian kita bagi antara variabel A dan B. Nah, maka hasilnya adalah koma ya. Nah, data yang nilainya koma seperti ini disebut dengan float. Jadi tipe datanya float. Meskipun variabel A dan B ini tipe datanya integer, ketika variabel A dan B dibagi, maka si PHP akan mengembalikan nilai yang tidak bulat. Dengan kata lain, tipe data outputnya atau keluarannya adalah float. Float itu tipe data yang tidak bulat ya. Ada komanya gitu. Nah, barusan kita juga sudah melakukan operasi matematika menggunakan operator aritmatika. Nah, teman-teman bisa mengoperasikan kedua buah bilangan menggunakan operator aritmatika yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tambah, kurang, gitu ya, kali. Nah, untuk kali, teman-teman menggunakan tanda bintang ya. Pada keyboard, tanda bintang berada di tombol 8 ya, menggunakan shift. Dan untuk membagi, teman-teman bisa menggunakan tanda slash atau garis miring. Oke, kita kembali ke tipe data float. Nah, seperti kita lihat hasil dari pembagian nilai A dan B itu tidak bulat ya. Di sini ditampilkan 3,33333, banyak sekali ya setelah koma, sekitar 13 digit. Bagaimana bila kita hanya ingin menggunakan 2 digit saja setelah koma? Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan fungsi round. Jadi variabel C sebelum kita cetak, kita gunakan dulu fungsi round. Round dalam bahasa Inggris artinya bulat ya. Maksudnya adalah kita akan membulatkan nilai dari C ini. Nah, bila saya jalankan, maka dia akan muncul 3. Jadi komanya dihapus. Dan bila teman-teman ingin menggunakan desimal setelah koma, tapi sejumlah digit yang diinginkan saja, misalnya 2 digit, maka tambahkan pada parameter kedua fungsi round dengan angka sejumlah digit yang teman-teman inginkan. Misalnya kita ingin menampilkan 2 digit, maka tulis seperti ini. Hasilnya akan menampilkan 2 digit saja dari float yang kita miliki tadi. Contoh lain misalkan bila kita ganti nilai B ini dengan 6, bila kita cetak variabel C, dia akan menampilkan nilai 1,6667 ya. Dan digit terakhir desimal pun akan otomatis dibulatkan ke atas. Nah, bila kita ingin membulatkan tanpa desimal, maka kita bisa menggunakan fungsi round juga. Round dalam kurung C. Maka dia akan otomatis dibulatkan kedua. Bila kita ingin membulatkan sebanyak 2 digit setelah angka koma, maka seperti tadi kita gunakan pada parameter kedua angka 2. Menunjukkan 2 digit setelah koma. Dia akan menampilkan 1,67. Nah, variabel round ini dia akan otomatis membulatkan bila memang dia lebih dari 0,5 ya nilainya. Kalau kurang dari 0,5, contohnya tadi hasilnya 3,3333 ya. Desimalnya kurang dari 0,5, maka dia tidak akan dibulatkan ke atas. Tapi dalam contoh kasus ini, misalnya setelah desimal 0,6 kan, berarti lebih dari 0,5, maka dia akan otomatis dibulatkan ke atas. Nah, satu lagi hal yang unik di pemrograman, kita dapat menambahkan nilai dari sebuah variabel sejumlah 1 atau lebih gitu ya, dengan penulisan yang berbeda. Contohnya, misalkan kita punya nilai C sama dengan A tambah B.
Nah, ada yang menarik di pemrograman yang dinamakan dengan operator increment atau decrement. Increment artinya menambahkan satu ke atas, dan decrement artinya mengurangi satu. Misalkan kita memiliki variabel A 10 tadi ya, kemudian kita cetak A 10 hasilnya. Kita dapat menggunakan tanda plus plus, $A plus plus, maka si variabel A ini akan ditambahkan satu nilai dari nilai sebelumnya. Hasilnya akan jadi 11. Karena sebelumnya dia bernilai 10, kemudian kita menggunakan operator increment, teman-teman menuliskannya dengan tanda plus plus setelah nama variabelnya, maka variabel A akan jadi 10 ditambah 1, 11. Bila teman-teman menggunakan operator increment lebih dari satu kali, maka dia akan jumlahkan sejumlah perintah tersebut dijalankan. Di sini kita menggunakan increment 3 kali kan, maka hasil akhir dari variabel A adalah 13. Selain increment, ada juga decrement. Decrement mungkin teman-teman sudah bisa menebak. Kalau increment menggunakan tanda plus dan decrement menggunakan tanda minus. Tanda minus-minus ini akan membuat variabel A dikurangi 1 dari nilai sebelumnya. Jika sebelumnya nilainya 10, ketika kita menggunakan operator decrement pada variabel A, maka variabel A akan menghasilkan nilai 9. Nah, increment ini artinya adalah kita menambahkan 1 dari nilai sebelumnya. Increment ini adalah penulisan sederhana dari penjumlahan operator biasa. Jadi sama seperti kita menuliskan seperti ini. Variabel A sama dengan variabel A yang sebelumnya ditambah 1. Ya. Ini akan menghasilkan nilai yang sama, 11 gitu ya. Artinya variabel A kita isi ya dengan variabel A yang sebelumnya ini yang sedang aktif sekarang, yakni 10 kan, ditambah 1. Nah, 10 ditambah 1 kita masukkan kembali nilainya ke variabel A, sehingga variabel A yang baru dia akan bernilai 11. Nah, penulisan seperti ini disederhanakan menggunakan operator increment tadi. Cukup menuliskan $A plus plus, maka dia akan otomatis ditambahkan 1 dari nilai sebelumnya. Gitu ya. Nah, selain increment ada juga namanya operator decrement. Decrement ya. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak. Operator decrement menggunakan tanda minus minus. Artinya variabel A akan dikurangi sebanyak 1 dari nilai sebelumnya. Kalau sebelumnya nilainya 10 tadi ya, ketika kita jalankan $A minus minus, maka A terbaru akan bernilai 9. Nah, itu operator increment decrement.